Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan mengulang-ulang kaji kita untuk pengen diri bahwa kita akan mati, maka perlulah taruh kita mengaji. Kini kita membaca surah Al-Maidah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Shadaqallahu azim. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 49 mengingatkan kepada kita tentang kronologis atau sejarah dua orang Yahudi, beberapa tokoh Yahudi menemui Nabi Muhammad meminta keputusan terkait dengan keputusan itu harapannya sesuai dengan keinginan mereka. Maka turun ayat Allah surah Al-Maidah ayat 49, Allah katakan wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan bahwa hendaklah engkau memberikan keputusan hukum di antara mereka sesuai dengan apa yang sudah Allah turunkan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, Nabi Muhammad tetap istiqomah, konsisten membuat keputusan itu sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Tidak bau-bau, tidak bertukar-tukar, tidak berasa, tidak beralih. Anan tertulis di dalam Al-Quran, apa yang sudah Allah turunkan, itulah menjadi landasan bagi Nabi untuk membuat keputusan hukum. Kalau orang yang berkeinginan untuk meminta pendapat hukum tersebut, mau itu adalah sesuai dengan kehendak hati. Berbagai macam cara dibuatnya, dibujuk Nabi. Jadi datang pemuka-pemuka dari kelompok Yahudi, mereka mencoba membangun kompromi dengan Nabi Muhammad. Kecilnya kan Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kami ko pemuka agama dari orang Yahudi, kecil kami ko badanga, ko pandai kami ko baturi, punya banyak pengikut. Kalau seandainya kami meminta pendapat hukum kepada engkau, minta keputusan, hendaknya sesuai dengan keinginan kami.
Kalau latakatu kami mau mengikuti apa yang engkau inginkan. Kalau gitu tambah banyak pengikut engkau. Maka anggota-anggota kami, jamaah-jamaah kami itu sadwel, itu akan mengikut lagi. Itu model bujuk rayu. Maka dikatakan Allah, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan engkau terjerumus, jangan engkau terjebak dengan kepentingan yang mereka bangun. Inyo membuat semacam konspirasi bahasa awak kini. Anyo pakai undang-undang orang Minang jalan-jalan ke para orang supaya dapat coba dak masak. Agiah karena orang supaya dapat karena awak. Iko ado elok dulu ndak elok jangan sampai terjerumus awak. Orang Yahudi ko memakai pendekatan takatu ini. Kami ko orang terhormat takamu ko. Makanya kalau supaya gadang pengaruh engkau, agiah lo karena kami berikanlah keputusan hukum sesuai dengan keinginan kami. Jadi ini masih ada kaitannya dengan sebelumnya keinginan mereka itu kalau ada muhsin yang berzina, dak dirajam di daro saja. Tawaran bujuk rayu mereka itu inyo ingin seolah-olah bersahabat dengan Nabi, seolah-olah inyo berteman dengan Nabi. Dan sabana-bana inyo adalah ingin menjerumuskan Nabi. Kalaulah terjerumus sekali, lah membuat ketetapan hukum di luar ketentuan Allah, itu berkesimpulan lah iya muh digoyang mas, lah iya muh digoyang ni kan. Oh indak kare-kare bana lo do, bisa lah. Dia ada jak kompromi. Andi buat tawaran-tawaran takat. Seolah-olahnya membangun persahabatan. Maka diingatkan Allah Ta'ala tetap konsisten berikan keputusan hukum itu sesuai dengan yang Allah tetapkan. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan sampai selangkah pun engkau mengikuti jejak mereka. Jangan sampai engkau mundur, jangan sampai engkau kalah. Walaupun you membangun narasi persahabatan, persahabatan you bangun tu sebenarnya hanya semu. Di mungkunya you bangun persahabatannya, di belakang tu you akan menjerumuskan. Maka kita pun bisa mengambil pelajaran. Nabi mengingat tu. Awak ko sebenarnya agama awak tu akan dicaliak josiala awak bergaul. Jadi hati-hati lo memilih teman itu. Jadi soal bakawan ko yo para lulo selektif awak. Anak-anak awak para lulo awak bimbang itu. Iko bulan puasa ko di Padang masih banyak anak remaja tawuran pakai Honda, pakai bacakan. Bulan puasa malam bawa Honda, bawa pacu-pacu, bawa kaja-kaja, bacakan. Itu kondisi ini. Jadi awak ingin mencari anak awak tu memang awak cari josianya bergaul, josianya berkawan. Sebab kawan ko nyelai lo kadang-kadang ada lo motif-motifnya. Maka dini ada Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, pernah Nabi Muhammad itu berkata, kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya dilihat dari siapa, dengan siapanya bergaul. Falyanzur ahadukum may yukhalil, maka hendaklah kamu melihat seseorang itu dengan siapa dia bergaul. Itu dari Abu Dawud dan Baihaqi. Jadi mengingat awak kalau akan mencaliak seseorang tu, caliak jusia bakawannya. Karena mau tidak mau pergaulannya itu akan mempengaruhi dirinya, mempengaruhi kepribadiannya. Amang ko orang awak orang Minang ko kajilah dalam lo tu. Jadi hadis Nabi mengingat takatu, ada orang Minang
dibuat lo lah dalie, dibuat lo misai, bakawan awak jo tukang saluang, indak nak pandai basaluang, sakurang-kurangnya dapat kencong muncung aja. Bakawan jo orang tukang jual parfum, sakurang-kurang dapat jo rembesan bau parfum tu. Jadi jo siawa bagawa jo preman, walaupun dalam artian namanan bisa menjaga dirinya ado juo, tapi kecenderungannya seperti itu. Maka Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi mencoba seolah-olah membangun narasi persahabatan, diajak kompromi. Maka Nabi diingatkan oleh Allah Ta'ala, wahdharhum, dan hati-hatilah engkau terhadap mereka, waspadalah. Waspada, kau perlu jaga dirimu bahwa ayyaftinuka, bahwa mereka juga berpotensi untuk menfitnahmu, mendorong kesesatan dari sebagian apa yang sudah Allah turunkan kepadamu. Ia maunya tu adalah Nabi ko istilahnya tak geser seketek, beralih jalannya, kemudian tinggalkan sebahagian dari apa yang sudah Allah tetapkan di dalam kitab suci. Nah itu maka dingin, hati-hati, waspada. Wahdar itu arti waspada. Ingit, maka orang Minang mengijian ingit sebelum kanai, memintih sebelum anyut, mendorong kehati-hatian. Sabok kalaulah terdorong, kalaulah terjerumus, lah payah mau balik, rusak reputasi, rusak citra, hilang kepercayaan. Maka Nabi Muhammad itu terjaga beliau karena beliau itu konsisten, istiqomah, berjalan dengan jalan Allah. Kalau seandainya terjerumus, menghadirkan penyesalan. Jadi adalah namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Beliau ko sahabat dari Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ko adalah orang kafir alaihi, yang sangat sadis lah. Pola-pola kemunafikannya bangun itu luar biasa. Jadi Uqbah bin Abi Mu'aid ko dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, pernah memeluk Islam. Lalu kemudian karena nyala masuk Islam, bertanya kawannya tadi Ubay bin Khalaf, aku kawannya gua. Nam Uqbah bin Abi Mu'aid ko lah pernah Islam, lah pernahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, lah menjadi bahagian dari umat Islam. Tapi dia menjaga persahabatan, digeretak ada sahabat yang tadi Ubay bin Khalaf. Uqbah, yo kabangine kau lah Islam, yo to. Yo. Abang cito itu sampai Islam kau. Yo mo menghadiri jamuan diundang dari Nabi Muhammad tu. Kasadua pemuka-pemuka, pengusaha-pengusaha, nan kayu-kayu nah hadir dalam jamuan itu Islam saudara. Tunggu Islam lah aja. Oh jadi kau lah Islam gini kau? Iya. Ambo sebenarnya tu dek gengsianya aja. Kecil bin Khalaf, kalau yo engkau lah Islam kini aja. Kalau lebih itu putih persahabatan awak. Segala kontrak-kontrak bisnis awak, semua kontrak-kontrak usaha awak kita putih persahabatan awak. Nak do cerita leh, nak do awak pakawan leh. Nang kecil Ubay bin Khalaf digeretak Uqbah bin Abi Mu'aid ko tadi, digeretak putih persahabatan. Denyo yolo, dekan olah digeretak de Ubay bin Khalaf, ayalah wana mau putih persahabatan awak beko hancur. Roda bisnis ambo, perusahaan ambo, ayalah. Tapi syaratnya, kalau selobo engkau jo Muhammad itu ludahan Muhammad itu. Bahkan dalam riwayat wajaan antan kotoran kayaknya.
takah tu jahit sahabat. Nyo kecil sahabat, kira sahabat yang menjerumuskan. Mangko di dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29 itu Allah berfirman. Di mana Allah berfirman bicara soal penyesalan dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Menyesal salah memilih kawan, salah memilih teman. Kata Allah di dalam surah Al-Furqan itu, wa yauma ya'udu zalimu ala yadayhi. Pada suatu hari orang-orang yang zalim itu menggigit dua tangannya, gigi jari, gigi jari, sambil menyesal, ya laitani, oi kironya ambo cilaku ambo bacira kowe nyo mengejian lam atakhis ma'ar rasul sabila, aku tidak memilih Nabi Muhammad sebagai sahabat, aku meninggalkan langkah-langkah jalan-jalan yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Aku meninggalkan agama yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Alai menyesal. Menyesal itu kudianin. Agece ya wailata laitani. Oi manyasambo attakhis fulanan khalila. Aku telah mengambil si Polan menjadi temanku. Kironyo kecewa kamanolong, kironyo manggolong. Disangkonyo manyalamaian, kiroe menjerumusan. Biarlah denyo tangga iman asal nyo menjago teman. Harusnya biarlah tinggal teman tu tadi asal tak jago iman. Aku tak balik. Itulah muncul penyesalan. Laqad adallani, sungguh dia menyesatkanku anil dzikri dari Al-Quran ba'da irja'ani, setelah Al-Quran itu datang kepadaku. Jadi temannya menyesatkannya, temannya yang menjerumuskannya, temannya yang menjauhkannya dari Al-Quran setelah kebenaran Al-Quran itu sampai kepada dia. Wa kana al-insan wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan adalah setan bagi manusia itu, dia akan menjadi penjerumus. Ini akan cuci tangan lagi. Oh, nah, satu betul. Kalau wala terjerumus, kalau wala hancur, kalau wala punah, kalau wala habis, nyo cuci tangan leh. Dah dosa satu tu nyo mana mau manusia itu ya tu. Nah, jadi makanya memang diinginkan oleh Rasulullah SAW kasus dari Uqbah bin Abi Mu'ayth. Inyo tinggalkan Islam, bahkan inyo ludahi Nabi Muhammad berdasarkan perintah dari temannya, yaitu nyo Ubay bin Khalaf. Nyo ndak mau putih pertemanannya doh. Biarlah nyo tinggalkan Islam, biarlah nyo murtad, biar nyo tinggalkan agama demi temannya kau tadi. Nyo tinggalkan iman gara-gara teman. Mangko orang-orang Yahudi mencoba untuk mempengaruhi Nabi Muhammad dulu. Nyo bangun cerita-cerita pertemanan. Nyo agi-agi lo karena nyo jinak-jinak lo Nabi. Takatulah supaya engkau gadang bertambah banyak pengikut engkau. Ikuti lo kami kau. Supaya nanti nanang otang-otang butuh. Padahal nyo minta keputusan hukum kepada Nabi Muhammad. Inyo bersengketa dengan anggotanya sendiri, maunya inyo dibenarkan. Dan dibenarkan pernyataannya, disalahalah umat kau tadi. Maka Nabi Muhammad tidak mau. Tentu itu akan menjadi pembelajaran dewa betapa kalau lai teguh pendirian, kalau lai istiqomah, kalau lai kuat, insyaallah selamat deh. Tapi kalau seandainya istilahnya
Allah bergeser seketik lah bisa diajak lah nama itu ya. Diajak boba seketik. Kalau lah boba dah boleh. Berarti kalau bahasa orang wae bisa dia goy mati. Bisa dinegoy mati. Aku murahnya itu tandolah masuk angin. Kalau lah masuk angin dapat kali. Orang lah selantiangan loh nyelek. Ndak nampak karya awak lelai. Ndak nampak konsisten awak lelai. Akhirnya itu dengan Allah Ta'ala wadharhum, kamu harus waspada terhadap mereka, kamu harus hati-hati berbagai macam bujuk rayu mereka. Jadi bahwa mereka akan melakukan agenda-agenda fitnah. Pokoknya kamu balik fakta kalau walah Allah tak dorong tu ale nyobalian fakta tu kemudian nyurumusan iblis kan tak kata wa kana syaitanu 'alal insani khazula, adalah syaitan itu bagi manusia adalah berlepas tangan. Kalau orang contohnya kawan yang berlepas tangan tu tiba susah lemo kawan yang jual menjauh. Kalau laban saya awak ndak do sia-sia walai menjauh mainda nyolah malompet lo kasabalah nyolai kola segala macam cari lebih konan kayu itulah mencuci tangan. Jadi itu diinginkan ya Allah Ta'ala belajar awak kepada kasus Uqbah bin Abi Mu'aid di dalam surah Al-Furqan itu disambung. Jadi di dalam surah Al-Furqan itu Allah Ta'ala pun mengingatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, yo berhati-hati awak bahwa kemungkinan itu akan terjadi, kemungkinan itu akan tasu di awak yang nado tu kawan-kawan galak nang kawan manani ndak do. Jadi disebutnya di dalam tafsir wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi. Jadi pada suatu hari orang zalim itu gigit jari si musyrik namanya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Jadi karena inyo menjaga persahabatannya Ubay bin Khalaf. Tapi sesudah itu inyo manyasa di hari kiamat. Jadi penyesali. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Anak saja dulu aku ikuti je arahan dari Rasul. Ambolah Islam lah menjadi pengikut beliau, lah menjadi Muslim. Anak itu je dan aku ikuti ittakhastu ma'ar rasuli sabila. Jadi lalu kemudian ala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Cilaku aku kirunyo aku tidak mambiaklah si Fulan si Ubay bin Khalaf sebagai teman, mungkin salamai amboj. Itu dia tu. Jadi makanya di siko diperintahkan awak untuk berhati-hati, harus ada kehati-hatian. Kalau bahasa awak ada selektif, menyeleksi, pilih-pilihan. Batu boleh awak memilih-milih kawan kotongku. Memilih itu dapat kawan itu adalah kawan yang bisa menggiring awak, yang mengantarkan awak kepada jalan kebenaran. Kawan yang bisa mengingatkan awak ke arah kebenaran, bukan sekedar membenar-benarkan. Nyo mababu awak padahal nyo sebenarnya mamuru anawak, menjurumus anawak. Fir'aun tu mangkonyo menjadi onge lo dekano anak buah tu yola. Dia babu Fir'aun santiang, Fir'aun ko rajo hebat. Tapi kalian adona lain-lain kau punya kalau contohan kau je. Itulah juga kecil dari Tuhan ledekan abu-abu. Jadi anak buah atau teman-teman yang baik itu adalah teman yang bisa berkata benar dan bukan sekedar membenar-benarkan. Teman yang baik adalah teman yang bisa membimbing, mengarahkan kepada kebenaran, bukan sekedar membenar-benarkan. Maka disuruhlah kehati-hatian. Wahzarhum
ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaika. Hendaklah engkau waspada terhadap mereka dari fitnahan yang mereka rancang, dari sebagian dari apa yang sudah Allah turunkan kepada engkau. Iblis, syaitan, kata-kata itu iblis itu mempengaruhi Nabi Adam itu. Nyokeceknya sebagai penasehat, bersumpahlah inyo mengaku lo adalah atas perintah Tuhan je. Kok demi engkau je kemadam Allah nak memerintahkan aku. Demi Allah je pakai lo nama-nama Allah, bertopengkan topeng agama lo nya. Dan Nabi Adam kalau lah tasabih nama Allah tu yo adalah serius je ni Kira dan syaitan kau tadi menjerumuskan. Wa kana syaitanu 'alal insani khadula. Dan syaitan kau yang menjerumuskan awak. Kalau awak jerumus, tu mari Sabtu tu tangguhnya seorang lain je. Tu mengkau fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan tu menggelincirkan gua, menjerumuskan, menyesatkan. Ditinggalnya oleh kalau jatuhnya targetnya itu fa in tawallau, jika mereka berpaling dari keputusan hukum yang telah engkau berikan berdasarkan yang diturunkan Allah, sementara mereka menghendaki selain yang ditetapkan oleh Allah, fa'lam, maka ketahuilah, tolong engkau ingat, ketahuilah, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah, hanya sesungguhnya Allah akan mendatangkan musibah kepada mereka semasa hidup di dunia berdasarkan baru sebahagian dari dosa mereka. Jadi anan wa tarimu nan tajadi berbagai macam musibah iqab dari Allah Ta'ala di dunia ko, itu sebahagian saja dari dosa nan wa pabuwe. Kan kecian Allah Ta'ala zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dan terjadi kerusakan di daratan, di lautan karena ulah tangan manusia. Allah rasakan sebahagian dari ana wa pabuwe. Jadi nanti terjadi di dunia kok sebahagian yang Allah uji dari dosa-dosa na pabuwe. Alun sabarale. Itu nanti di dunia. Dan sempurna di mana nanti? Dan sempurnanya nanti adalah di akhirat. Jadi semua yang lain disebutkan di dalam tafsir bahwa Allah membalasnya di dunia sebagian dari dosa, di akhirat nanti semuanya. Kalau di akhirat lah masuk pembalasan lah. Ana apa buat sekecil apapun yang kita buat di akhirat nanti akan kita tuai, akan wak tarimu kebaikan dan wak kerajuan, wak tarimu sempurna balasan kebaikan itu. Dan dosa yang kita buat sama sekali di dunia lah di akhirat dibalasi kasadoi. Kasadonyo akan ditarimu. Maka dunia tampil kita beramal, akhirat tampil dibalas. Jadi di dunia kau tampil kita berkarajo untuk berkarya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk manusia dan peradaban. Maka kemudian di akhiratlah nanti kita akan tarimu dari hasil perbuatan awak tadi. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia sungguh banyak yang fasik, kata Allah. Banyak nan pasiak. Jadi banyak nan pasiak ko bako inyo lai bagamo lainnya baraja tapi tidak mengamalkan. Kadang-kadangnya mengingkarinya malawan bisa terjerumusnya kafir. Maka itu digambarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi semua potret perilaku manusia, kecenderungan yang diperbuat oleh manusia lah adut direkam di dalam Al-Quran. Dan kita pun banyak diberikan peringatan-peringatan di Allah Ta'ala. Di dalam pergaulan sosial pun Allah Ta'ala pun mainian. Hati-hati, wahzarhum, waspada terhadap mereka. Akan ada orang di sekeliling kita, akan ada orang yang di samping kita, di mungku awak bentuknya bakawan.
Dimungku awak bantuin kamu nolong awak. Dimungku awaknya berakting bersandiwara seolah-olahnya itu bahagian dari awak. Tapi di belakang awak dicibiannya, awak ditunduannya, awak dijurumuskannya, awak dianiayo. Itu dikatakan kebanyakan dari manusia itu adalah fasik. Dimungku awak napi akan abo-abo ada sanjungan napi akan, tapi di belakangnya anak kecil awak dicibiannya. Itulah gambaran yang disebutkan Allah. Di dalam ayat 50-nya Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghuna. Maka apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Jadi maunya adalah hukum jahiliyah itu kan nama nang kuat, itu nama kuaso, nang kayo, kemudian inyo nan paling menguasai. Itu hukum jahiliyah. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka inginkan? Itu namanya adalah istifham ingkari. Istifham ingkar itu artinya bukan itu jan hukum jahiliyah. Jadi ada gambaran apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan. Kan kok pertanyaan-pertanyaan mengingkari sebaliknya. Jadi jangan sampai berlaku hukum jahiliyah di mana nan orang jahiliyah tu dimungku bamului mani, bamungku wancak, dimungku pandai berakting, di belakangnya mencibia. Takatulan hukum jahiliyah tu. Jadi gaya-gaya nama tu. Dimungku gaya-gaya malaikat, di belakang sebenarnya adalah iblis. Bertopeng malaikat dimungku awakku napi akal bantuan dewa penyelamat, menjadi penolong, lahinyu rasue tampe awak picayo. Kiro di belakang awak. Inyo membuat jambatan badakuan misalnya titisan badakua barakua buat tajatuh awak alanya cuci tangan le tulang cengak-cengak ya je saya lalai je lah awak jatuh juga lah nyo gembira itu bana target mangkue di mungku awaknya bantuannya menjadi penyelamat. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka siapakah yang lebih baik dibandingkan Allah ketetapan hukum bagi kaum yang yakin. Kalau soal yang adil ya Allah yang maha adil. Kalau mau meminta keputusan terbaik meminta kepada Allah. Apunan adu di dalam Al-Quran itu yang mau pedomani. Kalaulah itu insyaallah salamai awak di dunia, salamai puluh awak di akhirat. Yakin awak dengan apa yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran, supaya awak bisa mentadaburinya, bisa awak biar paham, sehingga awak mengerti anan Allah maksud di dalam Al-Quran. Maka awak ulang-ulang kaji ko supaya semakin dapat dewa raso dari anan Allah turunkan di dalam Al-Quran. Kalau berarti di ayat 49 dengan ayat 45 mengingatkan kepada awak bahwa tidak semua orang yang di sekitar kita itu yang mereka yang akan membela kita. Di depan mungkin ada kelihatan membela, tapi di belakang kita dia adalah mencelakakan. Makanya di situ bisa awak ambil pelajaran bahwa berhati-hati dalam memilih teman. Maka diinginkan awak seseorang itu dicari dengan siapa yang berteman. Pilih kalau lebih baik itu adalah berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang taat beribadah. Sekurang-kurangnya mencari taat beribadah itu termotivasi lo. Indahnya kalau biar darinya sekurang-kurangnya samo jenyo ketaatannya, keikhlasannya, kepatuhannya, kerendahan hatinya. Semoga tabau lawa, tabimbiang lawa, tairiang lawa. Maka di bulan Ramadan, ya marilah kita sama-sama bangun persahabatan, bangun pertemanan.
teman yang dikuatkan oleh iman. Jangan mengorbankan iman karena teman, tapi sebaiknya adalah bagaimana teman yang juga menguatkan iman. Dan sampai seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, nyo tinggalkan Islam, murtad, nyo balik demi menjaga persahabatannya dengan Ubay bin Khalaf. Bahkan disuruh di Ubay bin Khalaf tu, aku kayu bakawan jombo tulang luludahan Muhammad tu. Ia nyo kawan tak kata nyo ludahan Nabi Muhammad. Kasudahnya membalik ludah tu kayaknya manu kamu kue, memburuk kamu kue. Itulah jadi kalau nyo berniat baik, nyo berbuat jahat, ternyata kejahatan itu balik ke nyo balik. Manyasa kuliana tu cito lagi pakai wayoi lagi. Kasudahnya seperti itu. Naudzubillah, thumma naudzubillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga awak dari orang sekitar awak yang menyakiti dan menjerumuskan. Semoga awak mendapatkan teman yang dikuatkan karena iman. Semoga iman awak menjadi kuat karena berteman dengan teman yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahumma fiq lahum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.